Shalom, selamat sore buat sahabat SU, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dimanapun berada sore hari ini. Juga selamat sore buat Pak Daniel Ronda yang akan menjadi narasumber kita. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak. Sore hari ini kembali sejenak bersama SU Indonesia hadir di tengah-tengah kita. Seperti biasa setiap 2 kali dalam sebulan, ya di minggu kedua dan juga minggu keempat, kami hadir untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang pasti akan berguna buat Bapak Ibu sahabat SU dalam pelayanan dengan Tuhan. Dan di sore hari ini, tema yang akan dibahas adalah kepemimpinan Kristen dan skandal. Tentu tema ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan para pemimpin Kristen, tapi bagaimana kita bisa menghindari sebagai pemimpin Kristen akan hal-hal yang dapat membuat kita jatuh, dan juga bagaimana sikap warga jemaat atau orang-orang Kristen ketika menghadapi atau menyaksikan para pemimpin Kristen di tempat kita bergereja atau di lembaga-lembaga Kristen yang kemudian jatuh dalam dosa. Tentu ini menjadi masalah yang sangat serius, tapi tentang bagaimana kita menghadapinya, kita perlu belajar bersama-sama. Dan Pendeta Dr. Daniel Ronda adalah Ketua Sinode dari Gereja Kemah Injil Indonesia, dan juga beliau menulis beberapa buku tentang kepemimpinan, jadi sangat relevan dengan tema kita di sore hari ini. Bapak Ibu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Ronda untuk membawakan materinya, dan sebelumnya mengawali kita di dalam doa. Silakan, Pak. Baik, selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara semua yang ada di layar, yang mengikuti Zoom pada hari ini. Sore, Pak. Sebelum saya berdoa dan memimpin materi, bolehkah saudara kalau bisa tampilkan wajah barang semenit atau 30 detik, lalu atau kasih tanda jempol, silakan. Selamat ketemu semua. Ya, karena saya tahu ada paket data, boleh dimatikan layarnya, nanti waktu saya jawab juga boleh baru kembali. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Senang boleh ketemu. Wah, banyak sahabat-sahabat hamba Tuhan dan juga yang baru pertama kali jumpa dan kenal, saya juga salam kenal. Saya Pendeta Daniel Ronda. Saya memang doktor di bidang teologi kepemimpinan Kristen, dan saya senang oleh berjumpa saudara-saudara dalam acara dari Scripture Union yang telah mengundang untuk memberikan materi pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami pada sore hari ini. Kami berdoa biarlah firman Tuhan menerangi kami, dan kami berdoa supaya kami boleh menjaga kepemimpinan kami di dalam terang firman Tuhan. Roh Kudus jadilah pengajar kami, dan Yesus akan memampukan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi terima kasih kepada Scripture Union. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara semakin tertarik untuk mendalami siapakah Scripture Union. Dan kami juga berharap kami bekerja bersama untuk melatih hamba-hamba Tuhan melakukan BGA, baca gali Alkitab, sehingga pada waktu di lapangan mereka tidak mengalami kesulitan di dalam mempersiapkan khotbah yang begitu rutin yang mereka lakukan. Dan Scripture Union adalah satu lembaga yang sangat luar biasa dalam mempersiapkan hamba-hamba Tuhan secara praktikal untuk bagaimana ia bisa menguatkan, menggali, dan menyampaikan firman Tuhan. Namun kali ini saya mau juga firman Tuhan menerangi isu-isu kepemimpinan kita. Saya yakin sebagian besar di antara kita adalah hamba-hamba Tuhan, baik yang full time maupun yang di marketplace, artinya ada yang bekerja namun siap di dalam gereja melayani Tuhan. Hari ini tema yang saya ingin bawa sesuai dengan
topik yang dibahas, yang diminta untuk disampaikan kepada saya adalah tentang kepemimpinan Kristen dan skandal. Nah, kata skandal tentu berbicara tentang banyak hal-hal yang menjadi kejatuhan dari hamba Tuhan, hal-hal yang menjadi kejatuhan dari hamba Tuhan akibat dari perbuatan dosanya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat beberapa skandal itu dan bagaimana kita membiarkan firman Tuhan menuntun kita dan juga prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam nolong kita bertahan di dalam kepemimpinan kita sehingga tetap efektif. Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dan ada di sini yaitu dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Paulus sangat concern untuk menasehati anak imannya, hamba Tuhan yang melayani, untuk bukan hanya mengawasi ajaran, tetapi mengawasi pertama-tama dirinya sendiri. Ini sangat relevan dengan kita sebagai hamba Tuhan. Kita memang mengajarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus mengajarkan dengan kebenaran, mengawasi pokok-pokok ajaran kita, tapi juga kita harus mengawasi diri kita sendiri. Sehingga yang diselamatkan bukan hanya diri kita, tetapi orang-orang yang mendengar, orang-orang yang kita pimpin. Nah, Richard Foster dalam sebuah bukunya Money, Sex, and Power, saya rasa ini sudah sering kita dengar, pergumulan para pemimpin dan juga orang Kristen pada umumnya dan semua kita tergoda di area 3 hal ini. Seks, money, and power. Seks, uang, dan kekuasaan. Saya rasa tidak ada yang tidak tahu akan hal ini. Namun Richard Foster sangat berkepentingan membahas buku ini. Mengapa dia bukunya menjadi bestseller dari kalangan para pemimpin? Karena bila kita tidak mendisiplinkan diri di 3 area ini, maka efektivitas kekristenan kita, bahkan kepemimpinan kita, semakin hari semakin menurun. Dan bila kita, apalagi kemudian ketika kita membiarkan itu, maka pasti suatu ketika kita akan jatuh. Richard Foster mengajak para pemimpin bahwa kehidupan ini memang anugerah, tetapi kepemimpinan Kristen yang efektif membutuhkan disiplin, kerja keras, perjuangan di dalam menghadapi 3 area ini agar dia tidak jatuh ke dalam skandal. Hari ini terus terang dari waktu ke waktu dan dari sejak dulu sampai sekarang, skandal itu tidak pernah selesai, terus menerus. Jadi jangan berharap bahwa dengan ikut seminar ini masalah akan selesai, tetapi saudara akan menemukannya terus menerus. Lalu tujuan apa kalau begitu kita belajar pada sore hari ini? Tujuan kita belajar adalah agar kita sebagai pemimpin awas, dan yang kedua agar kita semakin efektif dalam kepemimpinan kita. Banyak pemimpin punya karunia yang hebat-hebat, karunia yang dahsyat, karunia apologetika yang hebat. Ada pemimpin dunia yang baru saja meninggal, memiliki kemampuan yang hebat, tetapi akhirnya terkuak skandalnya, walaupun dia sudah meninggal. Efektivitas kepemimpinan menjadi sesuatu yang akhirnya hancur total akibat dari ketidakdisiplinan para pemimpin. Nah, skandal seks
adalah paling menarik perhatian di antara para skandal-skandal lainnya. Kadang-kadang skandal yang lain dibahas, tetapi skandal seks ini yang menarik perhatian. Kenapa skandal seks menarik perhatian Bapak Ibu? Karena memang melibatkan banyak pihak. Misalnya kasus Daud, melibatkan keluarga lain, keluarga Uria, Betsheba, dan juga menyebabkan tentara-tentara Israel yang sedang berperang mengalami down mentalnya, dan seterusnya. Melibatkan banyak keluarga, melibatkan banyak pihak. Makanya skandal seks itu paling menarik perhatian. Nah, yang kedua, karena ada daya tarik antara kuasa dan korban yang lemah. Bila terjadi skandal, misalnya kekerasan seks, seperti ada satu selebriti sekarang yang sangat dikenal, Gofar namanya, wah sangat hebat, dan banyak terjadi tarik-menarik, saling serang di media sosial. Karena ada korban yang lemah dan ada yang memiliki power. Dan sehingga ini terjadi saling serang di media sosial dan seterusnya. Ini menarik minat orang membahasnya. Kemudian, mengapa ini paling populer? Karena paling dominan dilakukan. Ya, ini bukan hanya pemimpin besar yang melakukannya, sampai rakyat jelata, artinya semua lini sosial, semua latar belakang, semua baik hamba Tuhan, jemaat, dan semua pelayan-pelayan, bahkan pemimpin-pemimpin gereja sekalipun melakukannya. Tidak semua maksud saya melakukannya, tetapi banyak sekali orang yang kemudian jatuh ke dalam dosa ini. Nah, kemudian yang berikutnya paling susah diampuni. Nah, ini yang paling sering kita lihat di dalam komunitas gereja kita. Seks kadang-kadang, ya, bukan hanya kadang-kadang, yang lain kadang-kadang bisa diampuni, tapi seks jarang sekali bisa diampuni. Itu sebabnya skandal seks menarik perhatian orang begitu luar biasa. Nah, apa saja skandal seks yang terjadi di kalangan pemimpin yang membuat dia awalnya tidak berminat dan tapi kemudian akhirnya jatuh? Yang pertama, saudara, flirting, menggoda. Nah, pemimpin harus hati-hati karena pertama-tama ia tidak berniat mungkin untuk melakukan perselingkuhan atau percabulan, tetapi dia menggoda dulu, menggoda, memakai humor dan membuat kata-kata dan membiarkan diri mereka dengan humor-humor yang sifatnya ke arah hal-hal yang berbau menjurus kepada godaan seks, ya, menggoda. Nah, ini bisa jadi flirting itu hanya menggoda secara wajar, tetapi kadang-kadang kemudian menggoda karena dalam orang laki dan perempuan flirting itu dalam bahasa Inggrisnya itu netral sebenarnya, tapi flirt kemudian menjadi tidak biasa ketika seorang yang sudah menikah melakukannya atau seorang yang sudah memiliki keluarga melakukannya, dan ini menjadi tantangan, menjadi sesuatu yang berbahaya bagi pemimpin itu. Kemudian yang berikutnya adalah sexting. Nah, kemudian dia melakukan chatting. Nah, sangat hati-hati dengan chatting karena di media sosial hari ini semua bisa di screenshot, bisa direkam, bisa disimpan data-data yang saudara lakukan. Hati-hati melakukan chatting, hati-hati melakukan chat seks. Tapi seringkali orang suka melakukannya karena mungkin ada kebutuhan emosional yang kosong, sehingga ketika tadinya mungkin mulai dengan counseling, lama-lama menjadi menjurus kepada hal-hal yang berbau seksual dan akhirnya berbicara hal-hal yang bersifat cabul dan porno di dalam chat mereka. Dan ini sudah sering terjadi di antara para pemimpin. Saya menangani beberapa kasus di mana chat seksnya di screenshot, difoto, dan dikirimkan kepada kami untuk dilaporkan. Dan ini sering beberapa kali terjadi. Hal yang lain yang juga sering dilakukan pemimpin yang jatuh adalah pelecehan seksual, abuse. Nah, ini juga harus hati-hati para pemimpin karena di dalam budaya patriarkal
di Indonesia. Seringkali kita ada pandangan bahwa kalau wanita itu menggoda, berbaju yang lebih seksi, maka dia sepertinya berhak diperlakukan tidak senonoh. Dan itu yang seringkali tidak sadar kaum pria melakukannya. Tidak ada penghormatan pada lawan jenis. Sehingga dia pikir dengan senyum dan gaya yang manja, perkataan dan semuanya, pakaiannya yang menggoda, pemimpin berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Akhirnya dia memeluk atau memegang hal-hal yang vital, alat-alat vital daripada tubuh-tubuh lawan jenisnya. Itu sangat berbahaya sekali. Para pemimpin harus hati-hati dan mengerti tentang pelecehan seksual. Kemudian yang biasa, tidak perlu saya jelaskan, yaitu adanya percabulan dan perselingkuhan. Itu juga dilakukan oleh para pemimpin. Saya tidak perlu menjelaskan, itu sudah umum terjadi. Yang juga harus mendapat penjelasan tentang kekerasan seks. Nah, ini juga yang terjadi. Ada hamba-hamba Tuhan yang hari ini jatuh kepada dosa seksual kepada sesama jenis, ya. Di gereja para imam sekarang lagi banyak sedang dibicarakan tentang hal itu. Mereka melakukan kekerasan seksual kepada sesama jenis, kepada anak-anak, dan kepada orang-orang yang tak berdaya, dengan termasuk adanya perkosaan. Ini ada hamba Tuhan yang melakukan seperti ini. Para pemimpin melakukan hal seperti ini. Kemudian yang juga menonjol dalam kejatuhan hamba Tuhan adalah pornografi di era digital. Nah, ini yang paling menggoda para pemimpin karena gadget mereka sangat mudah mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian membeli seks atau dalam arti pelacuran, ini juga yang terjadi. Banyak juga terjadi di kalangan para pemimpin tentang adanya pelacuran yang sekarang banyak ditangkap di media massa. Kita mendengar laporan tentang adanya pelacuran online, ya, PSK online. Ya, itu juga sering terjadi di dalam pelayanan di gereja sekalipun tidak steril. Kemudian adanya penyimpangan seks. Penyimpangan seks adalah sesuatu yang melakukan hubungan seks yang tidak wajar, ya. Baik, banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi misalnya dengan penyimpangan seksual dengan sejenis, melakukan dengan anak-anak, melakukannya dengan berbagai cara sehingga mereka melakukannya secara penyimpangan, tidak wajar. Kemudian ada pemangsa seks, predator seks. Itu adalah untuk orang-orang yang melakukan percabulan, melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak dan kepada hal-hal yang di mana dia memangsa, menipu lawannya, lawan jenisnya untuk dilakukan hubungan seks. Itu disebut predator seks. Nah, mengapa skandal seks ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Tentu kita harus tahu dalam Alkitab itu adalah keberdosaan manusia. Tetapi yang kedua, yang harus kita ingat, absennya tanggung jawab moral. Banyak orang, para pemimpin, tidak pernah tahu bahwa dalam setiap tindakannya, dia harus tahu ada tanggung jawab moral. Setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang dia katakan, setiap apa yang dia kerjakan, itu ada konsekuensi moral. Konsekuensi etik. Sehingga perlu dia mengerti sebagai pemimpin. If I'm a leader, jika saya seorang pemimpin, maka saya bertanggung jawab dengan secara moral apa yang saya lakukan, apa yang saya buat, dan apa yang saya bertindak dalam tindakan-tindakan saya. Sehingga saudara harus ingat sebelum melangkah adanya tanggung jawab moral itu. Dan inilah yang hilang dari pemimpin, yang harus ada. Kemudian yang berikutnya karena kurang memahami kode etik. Misalnya, mereka tidak mengerti bahwa memeluk saja bila dia tidak nyaman, itu tidak boleh. Kadang-kadang ada budaya yang mungkin memegang lawan jenis, tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, dengan lawan jenis. Ada di gereja yang akrab dengan pemuda-pemudi, mereka memakai
panggilan om, tante, papi, mami, buat saya itu bagus. Tetapi harus hati-hati karena ada yang merasa tidak nyaman dipeluk dan sebagainya. Itu harus hati-hati. Apalagi kemudian yang tidak boleh, kalau dipeluk itu adalah seperti hugging, itu adalah budaya, kebiasaan, adat istiadat yang disepakati, itu Bapak Ibu sebagai pemimpin melihat kondisinya, tetapi ada yang memang tidak boleh, walaupun budaya manapun, yaitu memegang misalnya alat-alat vital daripada wanita. Ini harus dimengerti apa itu pelecehan seksual. Nah, jadi harus tahu kode etiknya dalam sebagai seorang pemimpin. Kemudian tata krama, ini berhubungan dengan kode etik tata krama. Ketika kita menjadi pemimpin, kita harus memeriksa latar belakang cara kita bertata krama, bergaul, berbicara, menyampaikan maksud dan melakukan tindakan-tindakan fisik. Ingat, tata krama penting sekali. Kita pemimpin harus bisa menjaga tata krama itu. Kemudian mengapa orang bisa jatuh? Karena adanya kesempatan, karena ada opportunity. Pemimpin kadang-kadang dikagumi, khotbahnya dikagumi, dia di mimbar sangat luar biasa. Waktu dia konseling memberikan nasihat-nasihat yang sangat bagus sekali. Ini peluang orang, apalagi dia mengalami kekosongan jiwa, dia langsung mudah sekali diisi tangki cintanya dengan suatu ucapan-ucapan yang membuat dia bangga. Akhirnya pemimpin itu jatuh. Kemudian ada masalah relasi mental dan kejiwaan, bisa jadi dia tidak harmonis di rumah tangganya, kemudian dia mencari di luar karena relasi di dalam mental dan kejiwaannya mengalami kekosongan. Ada yang mengalami masalah kerohanian, tantangan, tidak tertarik kepada hal kerohanian, keagamawian, sehingga dia juga bisa jatuh ke dalam dosa. Kemudian godaan eksternal, jadi bukan hanya dalam dirinya, tapi mungkin saudara sudah mapan, sehingga pemimpin itu mapan, sehingga orang menggoda saudara. Bukan hanya saudara menggoda orang, tapi saudara mulai digoda. Ya, itu juga banyak terjadi. Saudara mulai digoda, diajak, dan di flirt, ya, dihubungi. Nah, jangan terpancing. Ini seringkali juga para pemimpin tidak tahan dan terpancing dengan godaan ini. Jadi ada banyak orang dengan motif yang berbeda melakukan hal-hal yang kita harus waspada sebagai pemimpin. Nah, bagaimana dengan skandal-skandal lainnya seperti skandal keuangan, skandal kekuasaan, power? Ingat, mereka memiliki dasar yang sama, keberdosaan. Tetapi ingat, mengapa pemimpin haus akan kuasa dan uang? Karena ada piramida Maslow. Selama dia merasa belum puas dengan kebutuhan sehari-hari, dia akan mengejarnya. Lalu setelah dia dapat, dia kejar lagi berikutnya. Dia kejar lagi self-esteem-nya. Dia kejar lagi penampilan harga dirinya dan seterusnya. Semuanya dia taruh, dan dia taruh piramida Maslow itu bukan di dalam kerangka firman Tuhan, yaitu mencukupkan diri, tetapi dalam kerangka konsep-konsep materialisme, sekularisme, dan keduniawian. Sehingga dia kejar itu. Sehingga tak heran di gereja, orang mati-matian menjatuhkan satu kepada yang lain demi kekuasaan dan demi kedudukan dan uang. Ini yang menjadi tantangan. Keinginan akan ketenaran dan keuntungan dari kekuasaan tak terbendung, alias menggiurkan. Ya, jadi ada orang yang mau menjadi pemimpin hanya untuk mendapatkan fasilitasnya, hak-hak keistimewaannya, dan tidak mau bertanggung jawab akan tanggung jawab sebagai pemimpinnya. Patrick Lencioni pernah berkata, banyak orang dalam buku kepemimpinan, banyak orang, judul bukunya The Motive, ya, Patrick Lencioni. Pernah saya bahas di Facebook saya. Ada orang yang banyak buku sekarang hanya membahas cara menjadi pemimpin.
Tapi sebenarnya harus diperiksa motivasi apa dia mau menjadi pemimpin. Itu harus diperiksa dulu. Karena kalau motivasinya hanya untuk mendapatkan ketenaran, hancurlah kepemimpinan organisasi yang akan dipimpin. Tapi dia harus punya motivasi, ingin bertanggung jawab, melaksanakan panggilan Tuhan itu. Kemudian bagaimana dengan skandal-skandal ini? Banyak orang baik, pemimpin baik, kemudian akhirnya jatuh karena adanya korupsi berjemaah. Kelompok melakukan kejahatan sehingga tidak mampu menolak lagi. Ini sering juga ada kasus seperti ini. Nah, sekarang kita balik kepada skandal seks. Bagaimana kita menjauhkan diri kita dari skandal seks? Saya berharap saya bisa menyelesaikan ini, dan saya harap kita bisa ada tanya jawab. Dan saya berharap hamba Tuhan Pak Irvin akan menampung chat-chat saudara. Saudara mulai ketik sekarang pertanyaan saudara, ya. Saudara mulai ketik dulu di chat pertanyaan-pertanyaan saudara, ya, sambil mendengarkan ini. Yang pertama, bagaimana menjauhkan diri dari skandal seks? Yang pertama, periksalah panggilan dan tujuan melayani. Periksa bagaimana kita, tujuan saya melayani itu seperti apa. Periksa panggilan kita. Yang kedua, membuat pagar pastinya. Jadi caranya membuat pagar sederhana. Kita harus, misalnya di media sosial saat ini, HP kita bisa dipakai bersama. Itu contoh bagaimana kita membuat pagar. Kemudian waktu kita di kantor, kita punya kantor tidak tertutup total. Mungkin pakai kaca sehingga orang bisa lihat apa yang terjadi di dalam. Jadi jangan tertutup total. Ya. Kemudian waktu kita berbicara kepada lawan jenis, kita harus menciptakan pagar. Saya sering memakai ibu kepada itu supaya untuk ada jarak yang kita ciptakan. Sehingga kita bisa menciptakan banyak pagar-pagar di dalam kita memelihara kepemimpinan kita. Awasi diri kita dengan pagar-pagar yang kita bangun. Kemudian kita untuk penginjil-penginjil muda, pemimpin-pemimpin muda, seringkali tergoda untuk membonceng lawan jenisnya, atau bersama berdua dengan lawan jenis dengan mobil. Itu hati-hati. Saya anjurkan jangan. Karena apa? Orang bisa menduga yang bukan-bukan walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tapi orang juga bisa memfitnah kita. Tapi yang terjadi adalah keberduaan itu selalu ada peluang-peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi kita harus membuat pagar. Kemudian membangun transparansi. Ya tadi saya berharap saudara transparansi pasangan saudara, jelas HP-nya dan seterusnya. Sehingga transparansi itu penting. Keuangan juga penting transparansi. Karena dalam skandal biasanya terlibat finansial. Dalam skandal terlibat banyak orang yang terlibat skandal biasanya kemudian mengalami masalah keuangan. Kemudian mengalami masalah relasi, masalah yang lainnya. Efek-efek daripada satu skandal bisa mendampak kepada yang lain. Maka perlu ada transparansi. Kemudian kita harus juga memiliki relasi keluarga yang sehat. Ini penting, ya, relasi keluarga yang sehat. Ada pemimpin hari ini di Amerika, saya tidak usah sebut namanya, sangat populer, sangat hebat. Akhirnya jatuh, padahal sudah punya keluarga, jatuh kepada pasangan sejenis, punya pacar pemuda, dia seorang bapak, ya, itu juga bahaya. Kalau tidak punya relasi keluarga yang sehat, bisa jatuh hari ini. Begitu pula seorang apologet terkenal jatuh gara-gara alasannya, ya alasannya dia mengalami sakit punggung, akhirnya pergi ke spa, dipijat spa sendiri, lama-lama akhirnya dia digoda oleh entah dia menggoda atau dia digoda. Yang jelas terbukti di dalam investigasi dia melakukan pelanggaran seksual. Karena
alasan-alasan yang kelihatannya masuk akal, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita harus mengerti tata krama pergaulan dengan lawan jenis. Hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan WA. Hati-hati dengan chatting. Hati-hati dengan Facebook. Sangat penting untuk menjaga sekali hal-hal yang sehubungan sehubungan dengan hal itu. Karena bisa direkam, bisa di screenshot, bisa di lawan jenis ini. Kalau tidak hati-hati kita bisa diperangkap juga. Jadi sangat hati-hati. Banyak pemimpin kehilangan power karena membiarkan dirinya terperangkap dengan hal-hal seperti ini. Tergoda untuk melakukan pergaulan lawan jenis yang tidak sehat. Bagaimana dengan saudara-saudara yang skandal, bagaimana supaya mengatasi skandal keuangan dan kekuasaan? Lagi-lagi, apa tujuan dan panggilan pelayanan kita? Patrick Lencioni, dengan jelas dalam The Motive, untuk menjadi pemimpin tidak cukup hanya keterampilan cara yang hebat. Banyak pemimpin hebat di dunia ini, tapi motifnya harus diperiksa. Yesus pun selalu mengingatkan, apa motif Anda melayani? Kalau hanya untuk menjadi pemimpin, hanya untuk kekuasaan dan uang, maka efektivitas pelayanan kita pasti akan turun dan akhirnya hancur bersama organisasi yang kita pimpin. Kemudian, ingat kuasa dan uang adalah pemberian, berkat, bukan tujuan. Selalu saya ingin ingatkan itu. Karena apa? Hari ini, begitu menggodanya uang. Kalau saudara melihat bagaimana banyak orang tertarik menjadi pemimpin Kristen, menjadi hamba Tuhan, menjadi pastor, karena mereka bilang enak sekali ya. Jadi pastor itu banyak uangnya rupanya. Ya, makanya ada Instagram yang agak sedikit tidak tahu netral atau bagaimana, namanya Instagramnya Pastor in Style, yang memamerkan hamba-hamba Tuhan dengan harga jam yang ya ratusan juta, tas merek-merek yang ratusan juta, pakaian yang puluhan juta, baju kaos, sepeda mereka yang harganya sampai mungkin puluhan sampai ratusan juta. Semua dipertunjukkan. Sehingga akhirnya orang berpikir, wow, uang rupanya tujuan pelayanan. Kita harus ingat, uang bukan tujuan pelayanan. Uang adalah berkat. Kemudian yang ketiga, penting melakukan dengan cara-cara yang benar. Tuhan mau memberkati kita. Tidak ada salahnya pemimpin Kristen diberkati dengan kelimpahan. Tetapi jangan pernah melakukannya dengan cara kotor. Jangan melakukannya dengan menyikut orang lain. Kekuasaan dan uang semuanya adalah anugerah dan berkat Tuhan. Jangan melakukannya itu. Nah, di bagian terakhir yang saya harus ingatkan kepada saudara-saudara semua adalah tidak ada yang steril. Ini harus saya ingatkan. Termasuk saya yang lagi berbicara ini. Tidak ada yang steril. Karena semua orang berpotensi tergoda dan jatuh. Apalagi dengan gadget kita hari ini. Inilah gadget kita yang sangat-sangat berbahaya sekali. Ini gadget yang paling berbahaya. Dia sangat-sangat mudah. Ada aplikasi, ada semua membuat kita jatuh. Hati-hati dengan gadget ini. Semua orang berpotensi untuk jatuh. Apologet terkenal itu, yang sangat hebat itu, HP-nya ketika diperiksa oleh tim investigasi, ditemukan foto-foto wanita, terapis-terapis spa dari seluruh di Amerika maupun di Asia, di Bangkok terutama. Semua tidak orang menyangka orang serohani, sehebat, sepandai, sejago dia jatuh. Tapi itu bukan berarti lalu saya menghakimi dia, mengatakan bahwa menjelekkan. Ini tidak. Ini berbicara tentang awasan. Karena saya pun, siapapun di antara kita, punya potensi yang sama untuk jatuh dan tergoda. Kemudian yang kedua, bersikap rendah hati. Rendah hatilah.
terhadap situasi ini. Ada banyak situasi yang di mana kadang-kadang orang akan memberitahu kita tapi tidak mau diberitahu karena kita tidak humble. Tidak berani orang memberitahu. Pemimpin biasanya orang tidak berani memberi masukan. Jadilah rendah hati. Sehingga ketika saudara mendengarkan kebenaran, mendapat Facebook, mendapatkan ini tentang hal-hal yang berhubungan dengan godaan di mana saudara sudah jatuh, rendah hatilah untuk memperbaiki. Jangan keraskan hati. Kadang-kadang Tuhan izinkan alat teknologi. Ada ayat yang muncul di WA kita. Ada ayat yang muncul di Facebook timeline teman-teman kita. Yang sepertinya menegur kita. Yang sepertinya menjamah kita. Be humble. Coba terima itu teguran lawatan dari Tuhan. Ya. Kemudian hiduplah dalam anugerah pengampunan. Jadi tidak ada yang steril. Oleh sebab itu datanglah dengan pengampunan. Datanglah dengan kerendahan hati, Tuhan ampuni saya. Saya sudah mulai tergoda. Saya sudah mulai ada hal-hal yang tidak wajar yang terjadi dalam hidup saya. Minta anugerah Tuhan mengampuni. Kemudian, miliki sahabat yang bisa memberitahu titik lemah kita. Blind spot kita. Ingat, banyak orang tidak berani bicara kepada pemimpin. Karena pemimpin itu, makanya disebut pemimpin itu lonely kadang-kadang. Kesepian. Karena dia tidak memiliki teman untuk ada yang memberitahu. Kita harus terbuka. Dan katakan kepada orang-orang di sekitar saudara. Jika ada hal yang rasanya tidak tepat, tolong kasih tahu. Mungkin hal-hal yang berhubungan dengan uang. Berhubungan dengan power. Berhubungan dengan seks. Berhubungan dengan hal-hal yang godaan. Coba. Biarkan orang lain memberitahu kita. Dan yang berikutnya, jangan pernah bermain api dan pandang remeh godaan. Jangan, saudara. Ada banyak laki-laki, karena the power of macho. Saya pernah membaca buku, mengapa pemimpin-pemimpin hebat jatuh. Karena dia dalam kemacoannya, kelaki-lakiannya, dia ingin berpetualang, berani, mencoba, mengambil risiko, melakukan hal-hal yang dia dianggap tabu, dia coba. Nah, itu salah satu sifat daripada pemimpin, terutama pemimpin pria yang berani bermain api. Kita harus ingat, kita berani mengambil risiko, tapi yang berhubungan dengan tugas pelayanan, tapi yang berhubungan dengan dosa, jangan bermain api. Dan jangan anggap remeh godaan itu. Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin mengajak saudara masuk kepada sesi tanya jawab dengan membacakan firman Tuhan kembali. Scripture Union artinya kita juga kembali kepada Alkitab. Dimulai dari Alkitab, kita akhiri dengan Alkitab. Karena kepemimpinan kita berlandaskan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata, Roma 6 ayat 11-12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, tapi supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. We have to fight. Kita harus berani melawan. Dan perjuangan kita seumur hidup. Dan saudara harus berjuang. Disiplinkan diri. Itulah pemimpin yang akhirnya semua karunia-karunia yang ada pada kita, kemampuan-kemampuan yang ada pada kita, akan semakin Tuhan pakai dan semakin dahsyat keluar karena kita mematikan semua kedagingan-kedagingan itu di dalam anugerah Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak karunia. Jangan sampai hancur dan hilang karena kita membiarkan dosa menutupinya. Hari ini kita harus berjuang melawannya. Tuhan memberkati kita. Dan saya berikan kembali kepada moderator untuk memimpin sesi tanya jawab. Tuhan memberkati. Ya, mari kita beri aplaus kepada Bapak Pendeta Daniel Ronda yang sudah menyampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak untuk materi yang sudah dibagikan kepada kita sore hari ini. Dan untuk sahabat SU, diberikan kesempatan buat kita untuk memberikan pertanyaan bisa melalui room chat yang ada di Zoom kita masing-masing atau bisa
dengan mengangkat tangan ya. Oke, tadi ada, persilakan kepada Bapak Rio Tandi tadi mengangkat tangan. Oh bukan ya, sepertinya tadi tangan. Nah Bapak, ini ada satu pertanyaan kepada saya. Oke, nah pertanyaannya seperti ini. Jika terjadi kejatuhan pelayan di gereja atau lembaga Kristen, bagaimana peran penatua atau majelis gereja atau pengurus lembaga menangani hal ini? Kemudian bagaimana pelayanan ke depan atas orang tersebut? Baik, saya tidak tahu kasusnya, tetapi setiap gereja memiliki aturan. Setiap gereja memiliki pedoman. Jadi saran saya, yang sudah punya diterapkan, yang belum punya aturan dan pedoman dibuatkan. Kemudian yang kedua, selalu ada peluang untuk memberikan pengampunan dan juga perbaikan sepanjang dia mengakui dan berkooperatif di dalamnya. Jadi kita harus membedakan sistem organisasi kepemimpinan gereja dengan anugerah dalam Alkitab. Anugerah dalam Alkitab memberikan kita pengampunan seluas-luasnya, tetapi dalam organisasi kita harus meminta dia pertanggungjawabannya. Dan disitulah kemudian ketika dia mengakui, kemudian dia menyiapkan siap menerima semuanya, disitulah proses pemulihan terjadi. Dan siapapun yang diberi hak oleh lembaga dan gereja, boleh jadi penetua, boleh jadi komisi, boleh jadi tim hamba Tuhan, silahkan. Selalu ada anugerah bagi mereka. Tetapi dalam organisasi kita juga harus menuntut pertanggungjawaban. Ya, sehingga misalnya ada sandal uang misalnya, dia harus berjuang untuk mengembalikannya. Atau kalau sandal seks, dia menyelesaikannya, dan seterusnya. Seperti itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan juga yang mungkin senada dengan pertanyaan sebelumnya, ini dari Pak Sandi. Ya, bagaimana sikap gereja atau jemaat ketika pemimpin mereka jatuh dalam skandal? Sebab ada beberapa pemimpin yang jatuh tapi justru dihakimi dan dikecilkan oleh jemaat setempat. Lalu buat para pemimpin yang sudah jatuh, apakah mereka masih layak untuk menjadi pemimpin? Memang skalanya memang harus dilihat ya. Memang terima kasih atas pertanyaan Saudara Sandi. Memang harus dilihat apa kasus. Ya. Jadi kita perlu juga melihat case by case, kasus per kasus. Dan memang kalau ada skandal seks misalnya di dalam gereja yang melibatkan pihak lain, ya menimbulkan ke chaos ya, keramai ya, karena memang pernikahan dalam budaya timur itu melibatkan keluarga besar, extended family. Terjadi kontroversi, maka secara organisasi memang harus dicabut ya, dari organisasi tugasnya kalau dia bersifat presbyterial sinodal. Nah, yang repot kalau gereja itu mandiri. Dia yang membangun, dan ini memang itu akan menjadi repot, tetapi bisa dipanggil sinode untuk menyelesaikannya. Tetapi yang jelas pada prinsipnya semua skandal harus diselesaikan. Tidak boleh dibiarkan dan menjadi gosip. Tapi kemudian ada banyak pemimpin-pemimpin yang seperti Daud, ketika sangat fatal dosa Daud. Tapi justru bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dipakai kembali. Namun jangan merasa para pemimpin, seringkali pemimpin bilang ini, saya berdosa seperti Daud juga. Daud lewat proses. Ya, tidak otomatis langsung besok sudah dikembalikan karena dia ngaku dosa. Ada proses tanggung jawab sosial, tanggung jawab organisasi, tanggung jawab moral yang harus diambilnya, tanggung jawab disiplin yang harus dilewatinya. Ini yang harus ada di mindset para pemimpin untuk dia dapat bangkit dan pulih kembali. Tidak mungkin dia akan bangkit dan pulih
kalau dia tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Dan pembentukan oleh Tuhan itu terjadi lewat organisasi. Ya, jadi itu yang terjadi. Dan memang kita sebagai pemimpin tidak bisa mengatasi reaksi-reaksi, apalagi sekarang zaman di media sosial sudah terbuka serangan-serangan atas skandal itu begitu banyak. Makanya sekarang ini kita harus lebih berat lagi dan lebih berhati-hati lagi para pemimpin. Karena serangan itu ada di media sosial, serangan itu ada di Facebook, serangan itu ada di WhatsApp, dan itu menjadi viral. Dan sangat-sangat berat rasanya, karena itu susah dicabut ya dari Google ya. Kalau sudah masuk nama kita masuk skandal, diketik nama kita muncul skandal itu. Dan itu akan berat sekali bagi para pemimpin hari ini. Makanya tema ini sangat baik sekali untuk mengingatkan kita semua pemimpin. Karena di zaman digital ini, jejak-jejak digital itu sangat sulit sekali dihilangkan. Makanya itu tolong kita berhati-hati sekali. Berjuang memahami bagaimana dunia digital ini sudah begitu berat. Ya, dulu mungkin orang bisa lupa, tapi sekarang tidak. Ketik nama kita, langsung muncul semua. Ya, Daniel Ronda diketik ya, wah langsung pernah ke Polres mana, gitu ya, karena diadukan oleh si wanita karena melakukan begini. Bisa terus muncul di Google walaupun sudah bertahun-tahun. Itu bahayanya. Kalau kita tidak waspada di era digital ini. Para pemimpin harus waspada. Nah, apakah kelayakan dan ketidaklayakan nanti biarkan sinode yang menangani, tapi yang jelas bila sinode menangani dengan proses yang benar, kita melihat buah-buahnya nanti dalam proses perjalanan waktu. Tuhan akan melayakkan atau tidak itu dalam waktu Tuhan. Oke, berikutnya ada mungkin pertanyaan? Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa langkah preventif yang harus dilakukan oleh gereja atau lembaga untuk menjaga kejatuhan dari para pemimpin tadi, Pak? Ya, saya rasa tadi yang memang betul baik sekali pertanyaan itu. Banyak yang saya sampaikan tadi itu lebih kepada preventif untuk diri sendiri. Ya. Sekarang bagaimana gereja membuat preventifnya? Saya rasa itu tepat sekali bahwa gereja mensosialisasikan aturan-aturan, pedoman-pedoman, mensosialisasikan undang-undang tentang kekerasan terhadap anak remaja. Apa itu pelecehan? Banyak yang tidak tahu hamba Tuhan. Banyak yang tidak mengerti, ya, dan dia merasa tidak apa-apa melakukan itu. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan. Ya, gereja perlu membuat seminar ya bagi hamba-hamba Tuhan. Kemudian kalau di gereja-gereja di Amerika ada namanya fakta integritas juga harus ditandatangani. Ya, bagaimana dia tidak boleh melakukan ini. Sebagai hamba Tuhan perlu dibuatkan fakta integritas. Kemudian yang berikutnya tentu ada kesempatan untuk saling menguatkan, punya teman akuntabilitas, itu juga baik sekali. Tapi gereja harus memberikan warning. Bahkan di lembaga misi, misalnya setahu saya lembaga misi Amerika yang memeriksa dia download apa, dia melakukan surfing di internet itu seperti apa. Memang agak sulit sekarang karena kejadian seorang hamba Tuhan yang meninggal ini, apologet yang terkenal ini, karena dia melakukan di HP pribadinya. Dia tidak pakai di internet. Di internetnya itu diawasi oleh lembaganya, tetapi dia pakai datanya sendiri. Jadi itu juga agak sulit. Tapi yang jelas harus ada penjelasan-penjelasan, resiko-resiko, tanggung jawab yang akan diterimanya. Dan harus diperbuatnya, dan yang diterimanya biar dia melanggar. Dan itu menjadi satu tindakan preventif bagi para pemimpin karena dia sudah menimbang, mengetahui akan resiko yang dia hadapi. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan dari Bapak
Agustinus Masuri, ini kasus yang diangkat, Pak. Pendeta kami sudah edik dengan seks dengan wanita lain selain istrinya, ya sudah bisa dikatakan sebagai womanizer ya. Itu artinya sudah gila wanita gitu ya. Dia sering jatuh dan beberapa kali kena disiplin gereja. Sekarang sudah emeritus tapi masih saja edik terhadap seks. Bagaimana solusinya agar sadar dan bertobat? Ya, kalau itu penyakit memang harus datang ke psikolog ya. Memang ada yang istilahnya womanizer. Nggak tahan lihat perempuan ya di gereja. Asal ada yang seksi dan cantik, dia langsung dekati. Ya, dia flirt, dia goda-goda ya. Dan itu harus ditahu ya, pelecehan seksual terjadi karena ketika wanita itu senyum meresponi dengan sangat ramah, tidak berarti wanita itu menyukai secara seksual. Ini yang kadang-kadang laki-laki nggak ngerti. Laki-laki yang apalagi kemudian addicted, kecanduan dengan perempuan, berpikir bahwa wanita ini menggoda dan senang dirayu dan dikatakan cantik dan sebagainya dan seterusnya. Ya, tentu wanita ini awalnya menghormati. Nah, hati-hati. Itu yang harus diingat. Nah, kembali kepada cerita ini, womanizer, saya anjurkan kepada sinode untuk tidak memakainya ya, tidak memakainya dan tidak lagi dan tidak melibatkan dia karena sudah kecanduan dan edik dan itu merusakkan dan memang dia pasti tidak akan efektif lagi ya kalau sudah tidak bisa diubahkan orang itu sebaiknya tidak dilibatkan dalam pelayanan ya. Jadi seperti itu. Tapi banyak sekali orang yang melihat wanita, berpikir wanita itu mau secara seksual. Itu hati-hati. Ya. Ada misalnya saya dulu dosen 26 tahun. Kalau ada wanita-wanita di kelas kami yang begitu ramah, hati-hati, itu tidak bermaksud dia sedang mau secara seksual. Dia mungkin melihat kita sebagai bapaknya, gurunya yang dihormati dan seterusnya. Dosen tidak boleh terjebak, pemimpin tidak boleh terjebak, hamba Tuhan tidak boleh terjebak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya mau menyambung dengan pertanyaan saya pribadi, Pak. Di dunia yang komunikasi sudah sangat terbuka, nah kita lihat peradilan dunia itu ketika ada skandal yang dilakukan oleh pemimpin sekuler misalnya, itu mereka langsung biasanya mengumumkan di media secara terbuka gitu ya. Nah, bagaimana dengan gereja? Apakah gereja juga perlu menerapkan hal yang sama seperti itu? Misalnya mengumumkan itu di tengah-tengah jemaat. Ya, maka gereja, saya selalu mengatakan apakah efektif mengumumkan di tengah gereja dan sebagainya. Masalahnya adalah bukan soal efektif atau tidaknya, tapi apakah aturan dan pedoman organisasi ini sudah diketahui atau tidak. Karena ingat, membuat orang bertobat tidak semata-mata dengan satu cara, tapi ada begitu banyak cara. Namun dalam sistem organisasi, bila kita memilih cara untuk announcing, mengumumkannya di mimbar, maka kita harus sudah menyiapkan informasi awal. Akan terus-menerus disosialisasikan, didiskusikan dan disepakati. Tetapi kalau di gereja-gereja evangelical lama memang seperti itu. Saya lebih cenderung kepada mengikuti cara Yesus ya, pendekatan 4 mata. Dan ketika dia tidak mau mengikuti saran dan kita harus rilis, maka kita harus diumumkan ya. Tapi kita harus melewati prosesnya. Seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan ini juga lagi. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Eni ya. Selamat sore Pak Pendeta, menurut saya kalau seorang pemimpin gereja atau lembaga Kristen mempunyai waktu bersekutu yang erat dengan Tuhan setiap hari dan memberi dirinya dipimpin Roh Kudus, seharusnya tidak jatuh ke dalam godaan seks atau harta
bagaimana menurut Pak Pendeta? Nah, mungkin saya mau sombong dengan pertanyaan ini, Pak. Beberapa pemimpin Kristen yang jatuh adalah orang-orang yang terkenal punya karunia-karunia rohani yang hebat. Ya, dalam tanda kutip bahwa mereka pasti memiliki kesukupan yang dekat dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana situasi ini bisa terjadi gitu? Kejatuhan masih bisa tetap terjadi, walaupun tadi dikatakan harus dekat dengan memberi diri dipimpin Roh Kudus. Baik, saya harus mengatakan begini, spiritualitas itu bisa menjadi aktivisme, aktivitas. Kalau spiritualisme seseorang, doa dan pembacaannya itu dilakukan dengan betul-betul sesuatu yang membiarkan Tuhan berbicara, saya setuju. Dia akan menjadi pagar yang sangat kuat. Tetapi bila dilakukan dengan aktivitas, maka dia akan menjadi sebuah kamuflase yang tanpa sadar melegitimasi bahwa saya ini seorang hamba Tuhan yang baik. Dan belum tentu akar di hati dan di hidupnya diselesaikan. Tetapi yang kedua, yang kita harus jujur. Sekalipun kita serohani apapun kita, tetap tidak ada yang steril. Tetap kita digoda. Maka saya senang mengikuti gaya Yusuf. Jauhkan, lari. Yakobus pun mengatakan lari, menjauhkan diri. Jadi tetap ada godaan. Tidak otomatis saudara dekat dengan Tuhan, godaan tidak datang. Justru kadang-kadang dia lebih banyak lagi datang untuk menggoda kita. Jadi itu harus ingat, ada faktor internal yang bisa diselesaikan dengan spiritualitas yang mapan, tetapi secara eksternal kita harus lari. Begitu, Pak. Ya. Pertanyaan dari Pak Jeffrey Roring, Pak. Pernah punya pengalaman penyelewengan uang gereja oleh majelis atau bendahara dan diakui olehnya, tapi dia tidak mau mengganti. Ada dua pendapat waktu itu, saat ada yang mau mengampuni, tapi ada juga yang bilang harus tetap diselesaikan secara hukum. Nah, saat itu pilihannya diampuni. Tapi secara Kristen, iman Kristen bagaimana? Ya. Kasus yang sudah menyangkut hukum seperti itu ya. Ya, saya rasa memang inilah masalah keuangan di gereja, skandal keuangan yang tidak pernah tuntas kalau di gereja ya. Karena kita tidak membuat aturan awal. Langsung gereja percaya dia orang baik gitu ya. Nah, ini dasar yang salah dalam membangun organisasi. Secara rohani benar bahwa setiap orang yang dipercayakan itu harus sudah memiliki kualitas yang baik. Tetapi dalam perjalanan dia sebagai bendahara, pasti ada godaan, pasti ada masalah di rumah tangga atau di pekerjaan yang membuat akhirnya dia bisa pinjam uang dan seterusnya. Jadi di awal setiap yang bernama lembaga dan organisasi harus membuat pedoman dan aturan, termasuk ada tuntutan-tuntutan pengembalian dan tuntutan hukum bila tidak mengembalikan. Dengan itu jelas menjadi prevent, melindungi uang gereja, di samping teknik-teknik penggunaan uang sekarang yang cashless atau tidak usah lagi pakai uang misalnya uang persembahan dimasukkan di gereja, lalu dimasukkan ke bank, lalu persembahan kasihnya semua lewat transfer, itu jauh lebih bagus kalau di perkotaan. Kalau di desa-desa pakai 2 orang lebih untuk menghitung dan membuat laporan dan seterusnya. Jadi kita membuatnya setransparan mungkin dan seakuntabilitas mungkin, tapi jelaskan di awal. Jangan sudah ada masalah, dengar gosip-gosip baru dibuat, jadi akhirnya pertengkaran dan seterusnya. Saya menyarankan harus dikembalikan uang itu. Dan setelah dikembalikan tentu diampuni. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ada yang ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Jika ada pertanyaan lain, silakan diajukan pertanyaannya. Pak, skandal-skandal yang dilakukan ini
beberapa mungkin bisa bersinggungan langsung dengan masalah hukum. Nah, ketika ada seorang yang mengakui dosanya ya, atau pemimpin yang mengakui dosanya, dan itu berhubungan dengan hukum, bagaimana sikap gereja di sini, Pak? Apakah kemudian meneruskannya kepada hukum atau menutupnya dan ya biar ini menjadi pertobatan pribadi? Nah, memang ini kita harus periksa undang-undang, Pak. Dan kita harus taat juga kepada undang-undang. Di Amerika Serikat ada aturan jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak, sekalipun orang itu mengakui, harus dibawa ke ranah hukum. Dan bila tidak, maka pendeta yang mengetahuinya, dia akan dituntut juga secara hukum. Itu undang-undang perlindungan anak di Amerika Serikat. Saya tidak tahu di Indonesia, saya belum pelajari, tapi baik para pemimpin yang ada di sini, yang mungkin ada kesempatan untuk memberikan policy, kami berharap kita bisa mendiskusikan ini. Karena ada pengakuan yang tetap bisa dirahasiakan, tapi ada pengakuan yang membutuhkan penyelesaian hukum. Jadi pelajari, dan ada banyak orang hukum di gereja, gumuli dalam, karena ini bukan aturan pribadi organisasi, tapi aturan-aturan. Ingat selalu dalam gereja, jemaat itu dalam naungan anugerah pemeliharaan Tuhan. Tetapi pengurus-pengurus, penilik-penilik, pemimpin-pemimpin, dia ada dinaungi juga dengan hukum gereja. Tata kelola, tanggung jawab, hak dan tanggung jawabnya harus ada. Jangan disalah mengerti. Oh, dosamu merah seperti kirmisi akan diputihkan. Ya, itu kalau kita bicara di dalam kehidupan berjemaat, sehingga memang betul-betul Tuhan mengampuni, tetapi tanggung jawab moral tetap ada padanya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ini ada satu pertanyaan, mungkin yang terakhir ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Dari Bapak Tony. Pak Pendeta, dalam Kejadian 38 tentang Yehuda dan Tamar, apakah kejahatan yang tidak mendatangkan maut itu termasuk case persundalan? Ya, jadi kita harus ingat bahwa membeli seks, baik wanita maupun pria yang melakukannya. Sekarang zaman modern, jangan berpikir hanya pria yang membeli seks ya. Wanita pun juga membeli seks dengan pria dan seterusnya. Adalah dosa serius. Tetapi dosa yang disebut menghujat, dia tidak sama dengan menghujat Roh Kudus. Hanya dia bisa menjadi sesuatu yang berisiko fatal bila dia tidak mengakui dan datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Jadi saya rasa tetap harus diselesaikan ya. Jangan karena dia besar, dia kecil, dia tidak mendatangkan maut atau dosa menghujat Roh Kudus yang tak dapat diampuni, lalu saya bisa berbuat seenaknya. Tetap dosa apapun memiliki risiko. Selalu keadilan Allah berbicara tentang akibat. Dan akibat itu hanya bisa diselesaikan dengan anugerah di dalam Yesus, tetapi dampak daripada pelanggaran yang kita buat selalu akan berdampak, entah rumah tangga kita, finansial kita, dan apapun relasi kita menjadi sesuatu yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Jadi dosa bukan dalam rangka pemimpin gereja cari-cari alasan untuk menyakiti hati jemaat. Dosa adalah dalam rangka covenant berkat. Kenapa gereja bicara dosa? Karena dengan jemaat berjuang melawan dosa, dia sedang mengikat covenant berkat dengan Tuhan. Segala usaha pekerjaan rumah tangganya, keturunannya dipeliharakan. Jadi kalau ada pemimpin yang bicara dosa, jangan langsung dibilang ini nyinggung saya, ini menyerang saya. Bukan. Dosa dibicarakan untuk membuat jemaat masuk kepada covenant berkat Tuhan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman.
Ingat, tidak pernah ada yang steril, tetapi jangan tinggal berkanjang dalam dosa. Jangan diam, apa tadi persundalan, diam terus, nyerah, bangkit, berubah. Itu yang Tuhan mau, dengan anugerah daripada Tuhan. Begitu Pak Irvin. Satu terakhir Pak, dari Ibu Rosyanti. Tolong berikan tips khusus bagi para pendamping pemimpin, apakah itu suami atau istri, bagaimana sebaiknya menjadi penolong agar dapat terhindar dari skandal seks, kekuasaan, dan uang. Ya, saya rasa faktor komunikasi penting, relasi dengan Tuhan vertikal, relasi dengan horizontal penting. Karena itu perlu dijaga. Ada yang banyak memang tips-tips ya, istrinya tetap harus cantik supaya suaminya nggak lari dan sebagainya. Tapi untuk cantik itu kan mahal, ya. Untuk cantik itu kan berbiaya. Tidak ada istilah ke salon gratis ya, atau berpenampilan yang menarik itu free. Semua butuh biaya. Tapi bukan menariknya yang penting. Saya 13 tahun membantu pelayanan rumah tangga di sebuah gereja. Banyak pasangan yang kaya raya, yang kelihatan cantik, jatuh cinta kepada, pembantu rumah tangganya. Kenapa? Mungkin bukan fisiknya yang bermasalah, tapi hatinya. Nah, ini tipsnya adalah jaga relasi, jaga komunikasi yang baik, transparansi, realistislah dengan pasangan. Jangan mengharapkan, si laki-laki egois mengharapkan wanitanya terus cantik, tapi dia sendiri juga tidak menjaga diri dan merawat diri para pemimpin. Jadi kita bukan fisiknya. Pada akhirnya yang dibutuhkan adalah internalnya. Itu yang paling penting bagi para pemimpin. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Dan kami berharap bahwa sahabat SU yang sudah bertanya maupun yang belum bertanya dapat kembali disegarkan dengan pemahaman yang sudah disampaikan. Sebelum kita sampai pada konklusi yang akan disampaikan Pak Neronda, saya mau sharing pelayanan SU ke depannya. Ya, Bapak Ibu, pada tanggal 25 Juni, 2 minggu ke depan, hari Jumat, di jam yang sama, jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, Sejenak bersama SU Indonesia kembali mengadakan Zoom dengan tema Money Management. Itu bijak dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Flyer dari kegiatan ini sudah saya sharingkan di room chat. Silakan Bapak Ibu untuk di-download dan jika berkenan bisa membagikannya kepada jemaat atau rekan-rekan yang lain. Kemudian pada hari Jumat minggu depan 18 Juni 2021, SU Indonesia mengadakan seminar juga dengan tema Liquid Church yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jason Budi Prasetyo. Terbuka untuk umum dan gratis. Tanpa pendaftaran silakan langsung nanti untuk mendownload flyer ini dan juga Bapak Ibu bisa langsung mengikutinya pada hari pelaksanaan. Kemudian juga untuk sahabat SU yang ingin mengikuti media sosial dari Scripture Union Indonesia dapat memfollow akun Instagram SU dengan nama Scripture Union Indonesia. Ya, itu tadi beberapa informasi tentang pelayanan dari SU. Kami tentu berharap bahwa apa yang kami hadirkan itu bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak untuk konklusinya disampaikan dan menutup kita di dalam doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara. Saya senang atas kesabaran dan kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama pemimpin sebagai yang sangat menekuni ilmu kepemimpinan, dan saya banyak membawa seminar kepemimpinan, melatih pemimpin-pemimpin, melatih gembala-gembala, bukan hanya pemimpin rohani, bahkan pemimpin-pemimpin di perkantoran, di bank pun saya
sering menyampaikan seminar kepada mereka dan workshop. Keterampilan boleh banyak, karunia boleh hebat, kepandaian bicara lebih dahsyat, oke, khotbah mapan oke, tetapi jangan lupa menjaga integritas kita, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seks, uang, dan power. Semua kita tidak ada yang kebal, saya juga tidak kebal, Bapak Ibu tidak ada yang kebal. Dunia digital telah membuat kita semakin rentan dan semakin membuat kita mudah terpapar di dalamnya, dan kejahatan kita dengan mudah terekspos. Oleh sebab itu perlu ekstra hati-hati di bawah anugerah pemeliharaan Tuhan. Kita semua meminta pertolongan dan pernaungannya sambil berjuang agar semua karunia-karunia yang Tuhan beri semakin dahsyat dipakai, lebih heran lagi kita dipakai oleh Tuhan. Karena kita berjuang, berdisiplin terhadap 3 area yang Richard Foster selalu wanti-wanti. Mengapa pemimpin itu tidak bisa efektif bila dia tidak mau berjuang untuk ketiga hal ini. Kiranya kita semua berjuang bersama melawan godaan dan menang dari skandal-skandal, dan tidak ada skandal sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah teman-teman kami, baik yang sudah meninggalkan Zoom ini maupun yang setia sampai akhir. Tuhan berkati apapun tugas tanggung jawab mereka. Ada yang menjadi pemimpin di gereja, ada yang menjadi penetua majelis, ada yang menjadi pekerja di kantor, di usaha, di lembaga. Berkatilah dengan penumpangan tangan hamba-Mu berdoa. Berkatilah kepemimpinan mereka, berkatilah usaha mereka, berkatilah pelayanan mereka, berkatilah keluarga mereka. Dan biarlah kami menang, dan kami menang, kami akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dan Tuhan akan terus menolong kami. Berkati Scripture Union, berkati pelayanan ini. Kami berdoa, mohon berkat-Mu sepanjang hari dan malam ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.